Renungan Harian Jumat 6 November 2020, Pekan Biasa ke-31. Aku tahu apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh keselamatan. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 17 sampai bab 4 ayat 1. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 16 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudariku terkasih, tema yang kita renungkan hari ini adalah aku tahu apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh keselamatan. Fokus permenungan kita adalah pada sikap bendahara yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Bila saya membaca dan merenungkan Injil hari ini, saya malah bingung. Saya merasa ada keanehan dan kejanggalan. Maka muncul pertanyaan, mengapa Yesus membenarkan bendahara yang tidak jujur itu? Dalam permenungan lanjutan, saya akhirnya menemukan jawaban bahwa Yesus tidak berpikir untuk menghukum tindakan curang dari sang bendahara itu, tetapi merujuk pada kecerdikan sang bendahara untuk menyelamatkan dirinya dan mempersiapkan masa depannya. Apa yang harus aku perbuat? Mencangkul aku tidak bisa, mengemis aku malu. Dalam situasi sulit ini, sang bendahara menemukan jalan yang dapat menyelamatkannya dan juga menyelamatkan orang lain. Jalan yang dipilihnya adalah membagi-bagikan harta milik tuannya kepada orang lain, dan dengan demikian ia tidak terikat lagi pada harta atau kekayaan yang ia kumpulkan itu. Dengan cara ini, ia melepaskan diri dari keterikatannya akan harta dan mulai mengabdikan dirinya kepada hal yang nilainya lebih tinggi dan bisa menyelamatkan, yakni persahabatan dan sikap saling menghargai serta berbagi satu dengan yang lain. Sikap saling menghargai dan membagikan harta yang dikumpulkan itu kepada orang lain. Dengan tindakan itu, ia membantu dan menguntungkan orang banyak dengan cara menghargai hak Tuhan. Artinya, dia tidak menggunakan hak itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya, tetapi untuk meringankan beban orang lain. Atas sikap ini, sang bendahara itu mendapat pujian dari Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kita juga seringkali bersikap seperti sang bendahara yang mencita-citakan kekayaan, mengumpulkan harta, dan dipergunakan dengan cara menghambur-hamburkan kekayaan Tuhan itu untuk urusan duniawi. Tuhan tidak menghendaki agar kita mengikatkan diri dengan uang, harta atau kekayaan. Memiliki banyak uang bukan hal yang jelek, sepanjang kita mempergunakannya sebagai sarana untuk mempermudah hubungan kita dengan Allah dan sesama orang lain. Nilai uang akan kehilangan artinya bila dipergunakan untuk kejahatan atau menyakiti hati orang lain. Bila dipergunakan untuk diri sendiri, uang tidak menjamin manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Uang juga tidak akan membuat orang semakin besar di mata Allah, tetapi akan membuat orang sombong di mata Allah dan sesama. Uang atau harta yang kita terima dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Dan Tuhan minta agar kita pergunakan, kita kelola demi kebaikan kita dan orang lain. Bendahara itu dipuji Yesus karena harta tuannya tidak digunakan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan sendiri, tetapi dibagikan juga kepada orang lain. Inilah jalan untuk menyelamatkan dirinya. Aku tahu apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh keselamatan. Amin.